Update minggu keempat. Kita sudah berada di dalam kolam. Ternyata tinggi kolamnya segini. Lift masuk Sini. dari situ sana, ya. Dari Dari sini. sini kita harapin dia harusnya muter ke sini, makanya skimmer gue bikin di sini pojok kita. Nggak pakai kanopi juga nggak masalah. Kuncinya ada di mana juga? Di tanaman. Jadi tanaman itu adalah kunci bagaimana mengurangi jumlah material organik terutama amoniak di dalam akuarium lu. Ini dari Arif Ansori. Yang sih kaca paludariumnya dipisahin beton karena kaca yang panjangnya nggak ready. Tapi untungnya paludarium yang dinikmatin scape di atas air. Kalau mega tank kacanya misah, wah itu kurang banget. Mending tunggu lama. Hancurkan tembakannya. Update minggu keempat. Minggu keempat nih. Minggu keempat. Berarti minggu keempat. Tadi gua barusan ngebobok dindingnya Wall of Fame-nya Denny Cagur. Itu toh. Tuh. Gua bongkar. Habis gua bongkar. Blar semua. Terus kita mau ngapain aja hari ini? Update-nya apa aja hari ini? Tetap saja kita akan panggil Doraemon. Doraemon. Gue bikin apa juga Doraemon. Gue bikin Dorayaki kali. Nah, dia Doraemon. Tuh kan perutnya udah jadi Doraemon. Kantongnya mana? Oh, baju lo kembaran. Tapi memang sehati. Kita kan host. Buat gue mana? Lu nggak usah. Nggak Nggak ada sis buat lu masalahnya. Apa aja yang udah di minggu keempat yang sudah dikerjain sama Faisal, kita tanya-tanya lagi sama Faisal. Apa yang kita kerjakan di sini hari ini? Lu sudah ngapain? Banyak. Kita sama lo. Kayak mandor. Tadi kan kita di sini mandor. Enggak gitu juga. Banyak. Jadi Banyak. sebenarnya harusnya sih ini udah finishing dari kemarin. Oh, udah sini. Harusnya. Seharusnya. Kolam ini semuanya dua-duanya, cuma karena ada yang WA gue malam-malam, ya kan?
Apa? Ini dia kameramen kita. Oh. Iya. Ternyata Dia WA gua malam-malam bilang, "Bang, ini skimmer kelupaan," katanya. Oh. Akhirnya ya karena gue Tapi masukan bagus sebenarnya. ya karena Sebenarnya gue gue juga. mau update sekalian ya. Sekalian gue tambahin beberapa sistem lagi untuk yang di Megatank. Oh. Gitu. Ayo kita lihat aja. Ayo kita langsung lihat. Oke. Kita sudah berada di dalam kolam. Ternyata tinggi kolamnya segini. Lebih tinggi lagi. Oh, tinggi lagi. Iya. Masya Allah. Lo kelelep. Kelam kita ke dalam Jadi sini. bisa berenang kita Bang Din. Oh, kita bisa berenang di sini. Oke. Mana update toh? Update. Apa aja lu udah kerjain, Sal? Sebenarnya tinggi kolamnya nggak segini, Bang. Oh, kenapa? Ini karena ini lantainya gue udah naikin lagi. Gitu. Harusnya? Jadi lantai itu kemarin kan di bawah. Di bawah Gua chamber. naikin- Enggak, rata sama chamber. Rata sama chamber. Nah, itu emang sengaja gue bikin penguatan dulu. Ini gue tambah lagi nih daging nih di sini 2 bata buat sistem bottom drain. Jadi bottom drainnya itu nanti nyedot langsung ke sini pakai gravitasi. Oh, ini bottom drainnya. Itu bottom drain gue bikin ada 4. Oh, ada 4, gokil. 1, 2, 3, 4. 4. Ini harus untuk ngebantu ke chamber sama nanti gue bikin skimmer lagi 1 di sini. Asik. Karena nanti kan harus masuk Sini. dari situ sana, ya. Iya, dari sini nih. Sini kita harapin dia harusnya muter ke sini, makanya skimmer gue bikin di sini pojok nanti kan. Nice. Nah, Itu oke. cukup tuh Din. Cukup lah. Oke ya. Ini mah cukup. Yang terpenting di pond itu arus air Sal. Kalau lu harus perhatiin itu arus air itu semuanya masuk. Jadi semua arus air itu ada di setiap sudut. Kenapa arus air? Ini kan kita sudah diuntungkan sama ini nih, ada tinggi nih. Ya. Ada tinggi segini nih. Ya. Ini lebih tinggi daripada di bawah. Jadi kotoran di sana itu bakal ketarik semua ke sini. Tuh. Nah, arus yang akhirnya membantu si bagian ini, kotor-kotor bagian sini ketarik ke sini. Nice itu. Gokil. Ya. Aman Om. Aman berarti nih. Mantap. Tinggal berapa chamber sini kita bikin kan? Ayo kita lihat di atas. Gimana gue naiknya? Tada! Kadang-kadang suka ngaco aja memang. Orang dibikinkan yang mudah. Ya, kita lihat atraksi. Teng 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 Ayo, teng ayo, teng ayo. teng 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 Doraemon. teng teng. Alhamdulillah akhirnya naik juga. Tiup keong. Apa? Aja. Oh, 3 chambernya. Jadi ada 3 chamber, di mana masing-masing chamber gue bikin pipa backwash nih. Masing-masing chamber ya ada di ya. backwash-nya ya. Jadi nanti pipa backwash ini gue potong, terus paling bawah itu nanti gue kasih tatakan Din, kayak model gravel gitu. Iya. Nah, gue udah nemu bahannya sih pakai keranjang paling nanti. Oke. Nanti Jadi kita nanti tinggal kalau- pasang pipa satu lagi ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau nguras kan tinggal tarik pipanya. Enggak. Enggak. Jadi pipanya udah di bawah, di ujung gue pakai stop kran. Jadi Oh, di lu dalam tinggal sana? buka stop kran di Stop luar, kran. Oh, otomatis dia langsung backwash masih. langsung backwash. Gokil. Lo kalau masuk lagi ke sini gimana kan media filter kita penuh nanti? Iya, nggak mungkin gua mau masuk sini. Nah. Masuk aja Ki. Ini udah setinggi lu ini mah. Enggak. Naik aja susah. Jadi ini chamber pertama nanti biasanya mekanis ya. Ini mekanis di sini. Mekanis, ini biologis. Nanti di sini Ini sterilisasi, ada sterilisasi, UV ada ya. UV, ada pompa, semua segala Benar. macam di situ. Gitu. Sama nanti biasanya sih kalau gue di kolam koi gue kasih ikan pelatih itu kecil-kecil di situ. Mana? Dalam Di sini? sini ya. Makanin alga. Buat makanin apa? Nah, buat itu kadang-kadang ada kotoran-kotoran kecil yang nggak kelihatan dimakanin sama dia. Oh, di sini? Ya, Wah, UV, tapi nanti buta itu ikan. UV ya. Iya, karena ada gitu UV, ya? ada UV di sini, Oh, buta iya. ikannya. Jangan. UV-nya bukan yang ada di kolam koi sih ya, yang tertutup Iya, gitu. yang tertutup Gampang. gitu. Lo jadi pakai UV celup nih di sini, Din. UV celup aja. UV celup. Kalau Iya. pakai ikan apa tadi? Ikan pelatih. Ikan pelatih pakai kacamata. Nggak lucu. Lah tapi dia ketawa. Dia kalau lucu tapi dia ketawa. Jadi Nah, gitu, Din. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ini kan kalau misalnya kayak gini cukup nggak sih
Iya. Ya, kemarin Banyak orang yang tanya nih, Bener. Ini harusnya 30% lah, bukan- katanya bukan 40% gitu. Kenapa? bukan banyak orang yang nanya, cuma kalau ngelihat dari ininya kan pasti akan bertanya-tanya nih. Pasti ada Apa pro dan cukup kontra. nggak nih? Ya. Gitu kan? Chamber segede ini gitu. Chamber segede gini cukup nggak buat ngefiltrasi air yang ada di sini? Nah, ini yang harus lu perhatikan adalah nanti rencana ikannya ada berapa, Ya. ya kan, jenis ikannya apa. Kalau misalnya lu masukin di sini koi segini nggak cukup, ya kan. Kalau sini koi segini nggak cukup. Kalau lu masukinnya predator dan gede, lu tahu predator gede beraknya kayak apa. Jadi, nah kalau untuk segini, untuk mengelola air sejumlah ini gua rasa cukup, karena ikannya juga bukan ikan yang apa namanya, ikan yang besar pertama itu. Kedua, ikan yang bukan pemakan yang Agresif. bukan pemakan agresif, terus bukan pemakan protein yang terlalu besar kayak misalnya live bait atau ini, cuma pasti hanya pelet-pelet tertentu aja gitu kan, hanya pelet gitu. Jadi untuk mengelola sampah dari pelet, menurut gua filter segini tuh udah cukup. Gitu. Sama media filter kali itu. Iya, nanti akhirnya endingnya tetap aja media filter, jenis media filter yang lu pakai itu menentukan. Harus oke. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan cuma pakai batu zeolit, Jangan cuma pakai busa. busa. Itu busanya juga bukan biofoam. Iya. Apa namanya itu? Eh, Dakron. Dakron. Jadi berarti kalau buat kolam kayak begini tuh Dakron tuh nggak Dakron guna. tuh nggak ngudak Bang Din. Masih tukangnya itu. Iya, dakron tuh nggak guna, nggak terlalu bagus karena udah nggak bisa, maksudnya dicuci juga nggak akan bersih gitu kan, mending Tetap biofoam. kotor, tetap kotor. Kalau biofoam dia pasti bersih. Ya, pasti cuci. betul. Lagian biofoam juga masih apa namanya, bisa jadi apa, bakteri, Rumah. ya rumah bakteri juga gitu. Sama nanti Aquer kita juga ngeluarin itu ya. Apa itu? Media filter terbaru. Oh, media filter terbaru. Ini apa, bocoran aja sih. Tapi nanti aja itu kita bahas. Pas kita masang kali ini. Iya, boleh kita masang. Pas kita masang nanti kita sekalian launching mungkin itu. Media filter ajib. Nah, ini rencananya kan, gua nggak tahu nih nanti. Tapi nanti rencananya ada ini nggak sih? Kanopi? Kanopi ada. Soalnya cuma kan nanti gua lihat nih disamakan. jam segini nih. Ya, Ini matahari pasti di sana nih. ya. Ngejos banget ini kesini. Nanti kanopi ada, cuma kita samarin pakai tanaman rambut. Gue mau tanya dong, emang kenapa sih kalau kita harus pakai kanopi? Jadi Ki, ini sebenarnya ya, cahaya matahari itu adalah cahaya yang berat. Maksudnya cahaya udah, ya cahaya apa ya? Cahaya yang nggak bisa digantikan lagi sama lampu. Gitu. Jadi cahaya seberapa shadingnya cahaya matahari itu pasti akan berpengaruh besar terhadap akuarium. Apalagi ini akuarium pond ini bukan apa namanya, bukan air mengalir gitu. Oh, Bukan air yang selalu tergantikan kayak di sungai. Oh, Kayak dia gitu. selalu stuck di sini-sini aja. Di sini-sini aja ya. Akhirnya cuma difiltrasi, dibalikin lagi, filtrasi, dibalikin lagi. Di mana amoniak itu pasti akan ada terus gitu kan. Pasti. Nah, amoniak kena matahari udah pelan, algaan. Dan Oh. biasanya water. biasanya yang paling muncul, paling sering muncul di apa sih namanya? Di akuarium kayak gini yang kena matahari itu green water, itu pertama. Pertama gitu. Iya, green water pasti ada green water. Nah, salah satu caranya sebenarnya lu bisa nggak pakai kanopi? Bisa ya. Bisa, tapi masalahnya adalah Kalau pakai kanopi ada masalah juga. bukan. Maksudnya? Kalau masalah kanopi dengan desain sih nggak ada masalah. Estetikanya mungkin. Estetika ya. sih nggak ada masalah. Cuma nggak pakai kanopi juga nggak masalah. Kuncinya ada di mana coba? Di tanaman. Tuh, tanaman. Jadi tanaman itu juga membantu. Lu masukin aja cenggondok sini kelar. Itu rahasia dia. Rahasia apaan? Bentar, Rahasia buat nanti. Makeup artis. Sudah belum? Sudah. Oke. Keringat. Oh. Itu tacap dulu. Gitu kan. Nah itu. Ingat dulu. Ya. Jadi tanaman itu adalah kunci bagaimana mengurangi jumlah material organik terutama amoniak di dalam akuarium lu. Jadi kalau misalnya filtrasi dulu tambahin tanaman, wah gokil lu. Siap. Gokil. Ini tinggal taruh tanaman aja. Cemplungin aja cenggondok sini. Keluar di bagian media bakterinya kan. Sini kan mekanis nih.
Kalau ditaruh di mekanis, si akar itu pasti akan gantung. Nah, kalau ngejangkar kotoran. Nah, masalahnya akar itu akar eceng gondok biasanya terhuni sama bakteri. Ya. Bakterinya biasanya nggak bagus. Bakteri buruk, cyanobacter. Itu yang kita takutkan. Jadi ngakalinnya gimana? Ngakalinnya masukinlah di tempat filter bagian biologis. Biologis, jangan di mekanis. Si tanamannya ditaruh di chamber biologis. Itu paling gokil. Jadi bakteri ngelawan bakteri itu nanti. Nah, jadi bakteri bukan bakteri lawan bakteri. Tapi karena bakteri di sini sudah lebih banyak daripada yang nanti dibawa sama si itu, eceng gondok, cyanobacternya akan lebih tertekan. Gitu. Jadi tawuran berarti. Tertekan pertumbuhan. Gua mau ngeri ini si bakteri jantungan ini tertekan ini. Urusan ada di jantungan ini. Oke, Ya, jadi tadi masalah filter udah oke. Udah oke nih. Nah, masalah chamber oke, masalah media filter juga udah oke. Kanopi lu pakai atau kanopi enggak? ini gue disiapin. Tapi sebaiknya lu pakai aja dah. Jadi dari awal itu Mas Diki udah siapin plan B yang kata Mas Diki nanti juga ada fungsinya gitu. Oh ya pasti ada. Yang sampai kemarin tuh ini bikin kolom ke atas buat apa ya gitu. Ternyata karena kalian sangat-sangat ngebully saya gitu. Gua bukan ngebully sebenarnya. Apa aja mau ditambahin ke sini. Lah mumpung ada lu kan ya. Iya. Jadi ini Pak Faisal itu memang pekerjaannya sipil. Jadi kita harus minta apa aja di sini yang kita perlukan. Betul kan? Tapi yang gua tahu ya siapa yang paling kasihan? Iya. Siapa coba? Siapa? Pak Takidi. Pak Takidi. Bener, Pak Takasi Amano. Pak Faisal, Pak Takidi maaf ya, karena saya juga yang cerewet, jadi dia lebih cerewet. Cuma nggak apa-apa demi hasil maksimal. Iya. Dan ya sebenarnya kita juga perlu kanopi ini nanti juga kita pasang di setiap ini di apa namanya? Yang palut juga ada. Di kolom palut juga ada, Kita di sediain. glassmon juga ada, kita sediain kanopi. Gunanya buat apa? Pertama, kayu yang kita pakai itu besar. Bukan kanopi kalau di palut Din. Apa tuh apa? Cuma tiang doang, Mas. Oh iya, tiang doang, bener. Tiang Nah, kayu penyangga. Nah, di sini kan kanopi karena selain berfungsi untuk menggantung apa namanya? Kalau misal nih, pertama ada misting, misal kalau misalnya kita masukin kayu yang terlalu besar gitu kan, memang akan lebih mudah apa namanya menguatkan si kayu untuk bisa kita Untuk gantung gantung. di kanopinya juga gitu. Kasihan kameramen kita, udah gemeteran tangannya, soalnya- udah berkeringetan lagi. Oh, kita ke palut berikutnya ya. Kita dari ini glassmon, di sana palutnya, kita pindah ke sana ya. Kasihan. Oke, jadi untuk yang di kolam palut semuanya udah selesai nih. Ini nanti kita tinggal rapin bawah kalau kerjanya udah beres. Jadi ini kita lagi bikin pembesian untuk kolom. Kolom ada 3, kalau yang di palut 1, yang di tengah 2, dan yang di situ 3. Jadi kolom ini nanti untuk megang besi gantung yang nanti buat misting lampu sekaligus jadi gantungannya si kayu gitu. Nah, terus ini juga udah kita rapiin. Ini udah juga dikasih waterproofing. Ini buat nanti vertical garden. Naluri. Mas, Kangen sama bangunan. Bang, lagi ngapain bang? Lagi nyiket besi. Pakai apaan? Kayak kawat. Pakai benrat. Pakai kawat gigi. Pakai kawat tiar. naluri. Nah, Ini kan tadi udah tiang nih, tiangnya ada 3 ya? 1, 2, 3. gitu. Jadi nanti ini tiang naik ke atas, terus baru gue kasih nanti besi gantungan yang di atasnya di tali sling gitu. Sering berarti lari ke sono. Hari ini makanya gue pasang sampai atas tuh. Sampai atas sono. Ya, karena tiang kan hanya sampai sini aja. Tiang sampai sini. Tiang keliling di depan sini. Tiang jadi cuma gini doang. Nanti atasnya gue ikat pakai sling ke kolom Tiang ini? yang juga atasnya kolom ini. Oh, Gitu. Jadi buat nahan beban ya. Sar. Betul. Bebannya kan karena di sini berapa ton ini? Betul. Ini juga udah di waterproofing. Lo bisa proses nih buat vertical garden. Sini ya? Ya, karena kan kita katanya mau setting vertical garden duluan nih.
Gitu. Ini udah waterproofing berarti ya? Udah. Berarti gue tinggal pasang geotekstilnya aja nih. Ya. Dus. Nah, itu selesai, ini selesai, semua selesai, nanti gue tinggal nonton. Ya. Gitu aja sih guys, update-nya di minggu keempat. Alhamdulillah dari target 1,5 bulan, minggu keempat udah beres semua. Itu ceritanya apa itu? Oh, ini nih. Tidurlah. Temannya Bang Denny. Ferdinand. Iya. Ini bukan Ferdinand. Minggu keempat itu aja update-nya. Tapi sebelum gua closing, gua akan bacain komentar-komentar lu yang ada di kolom komen YouTube Aquair. Salah satunya nih, ini ada yang gokil. Om, sarannya pinggir yang menghadap kolam renang dikasih kaca juga dong megatanknya biar yang renang pun bisa lihat ikan, serasa renang bareng ikan. Atas nama siapa itu? Oh, ini namanya Dio Fajrul Iman. Oke, jadi Mas Oke. Dio Ucap keinginannya nih. itu di situ dipasang glaspon juga di sampingnya buat di bagian kelihatan itu ya? dari kolam renang. Cuma konsep dari awal kita bicara sama Bang Denny, Bang Denny itu maunya jadi glassponnya itu eksklusif hanya untuk dia di ruang tamunya dia. Di ruang tamu, di living roomnya dia, di dekat ruang makan. Jadi dia, yang di kolam ini adalah full paludarium. nah, dia bagian sini full paludarium, glasponnya memang hanya untuk dinikmati dari living room, ruang makan, dan entahlah ruang apa tuh nanti jadinya. Itu ya, Dio. Tapi idenya keren dong. Idenya cukup Keren. Cuma balik lagi, klien memintanya seperti itu. Sebenarnya ini kalau misalnya gua nih idenya dari sini nih tempatnya nih. Gua mau bikin glaspon juga ke bawah biar kelihatan di sana. Nanti di sini begitu. Nah, pokoknya begitulah awalnya. Cuma keinginan pemilik ya, kita balik lagi keinginan pemilik. So buang sedikit ego lo untuk memenuhi keinginan para klien lo gitu. Next. Berikutnya adalah apa ini? Sayang. Ini dari Arif Ansori nih. Sayang apa Arif. tuh? Lu sayang gue? Enggak. Oh, enggak. Tanya nih dari Arif Ansori, sayang sih kaca paludariumnya dipisahin beton karena kaca yang panjangnya nggak ready. Tapi untungnya paludarium yang dinikmatin scape di atas air. Kalau megatank kacanya misah, wah itu kurang banget. Mending nunggu lama biar hasil maksimal karena proyek besar. Harus pinter-pinter desain agar beton di tengah itu tidak mengganggu pemandangan atau bahkan memperindah. Oh, jadi lo. Jadi gimana? Tapi gue balikin aja deh, gini aja deh. Siapa yang mau gitu. Jadi kalau misalnya lu milih ini dijadiin satu aja tanpa ada si beton itu, lu komen di situ. Komen di video ini sebanyak yang lu mau. Kalau lu mau pertahanin itu beton ada di sini, lu komen juga ada di sini. Jadi komennya ada dua apa Ya. ada satu? Dua komen dong. Dua komen itu yang pertama apa nih Bang Din? Yang pertama lu setuju dihilangin tuh sekatnya pembatasnya itu, sebret. Itu kan. Yang kedua, yang lu tetap gimana tiangnya ada di situ. Itu kan, tiang Jadi sekatannya. Pilihannya satu adalah kaca, satu 5 kaca meter. 5 meter atau 2 kaca. Jadi itu mau dipotong tuh. Hah? Ya, kita lihat komennya Ya dulu lihat nanti. komennya lah. Lihat Kalau komennya komennya dulu. yang banyak, gue yakin sih yang banyak yang satu sebenarnya. Gua Jadi juga yakin. gue yakin sebenarnya. Kan gue dari awal-awal udah bilang begitu. Bisa nggak? Mau bisa? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa sih. Cuma emang lu pada doyan ngebully gue lu. Tinggal kerjaan lu adalah memilih tadi. Lu memilih tadi 5 meter atau 2,5 itu. Gitu. Komentar berikutnya nih. Next. Tep. Banyak juga yang Salah, doain tep, sih, Din. tep. Ya. Tetap Banyak salah. juga yang doain, Din. Oh, banyak yang doain. Amin semua gue mungkin. Nah nih. Dari Aan Ansori. Sama-sama muka kuli, jangan saling menghina. Lah dia mukanya juga sama, nggak jauh beda sama kita. Aduh, kuli juga. Oke gitu aja guys. Komentar, insya Allah gue jawab kalau misalnya ini pertanyaan-pertanyaan lu kasih pedes kayak mau gigi kuning kayak apa kayak segala macam. Terserah lu. Lu mau komentar apa aja, terserah lu. Tapi kasih komentar, kasih feedback gua, kasih feedback tim Aquair juga. Bagaimana caranya supaya desain ini tetap akan jauh lebih baik. Itu yang paling yang paling penting itunya sih.
Kemudian Like, share, and subscribe. nah itu, make sure lu udah subscribe, ajak temen lu, bokap lu, emak lu, nyak lu, terus Semua bibi-bibi lu, keluarga lu, atau tetangga-tetangga lu semuanya subscribe, like. Oke, jangan lupakan itu. Kalau lupa awas aja lu. Lupa awas lu. Oke guys, Jangan lu. gua Dino, Gua Gigi. So Faisal. aku Air untuk Indonesia. Happy Air Scaping, Scaping guys. Siapa yang belum bayar utang sama lu? Lu semua sini, maju. Lu belum pernah bayar utang sama gua. Orang gila, lu tau nggak? Dia tuh udah gila.